guys, selamat datang di vlog nomor 003 di channel ya Audi United. Buat yang belum tahu atau belum nonton video pertama dan kedua gue, salam kenal. Nama gue adalah seorang content creator di channel Motobrats. Nggak di channel Motobrats doang sih, di Motobrats pokoknya. Ada di Instagram juga Motobrats @motobrats, dan di TikTok juga @motobrats. Tapi di channel ini gue juga bakal ngebahas motor-motor yang ada di Motobrats pastinya. Sekalian gue belajar ngomong dan belajar asik-asikan di jalan as a content creator pastinya. Nah, di video kali ini gue lagi di atas BMW F850 GS Police Edition tahun 2018. Motor ini tuh katanya cuma satu-satunya yang ada di Indonesia gitu. Jadi ini motor special edition yang bisa dibilang jarang banget di jalan. Udah pasti lah ya, namanya cuma satu di jalan mah udah pasti jarang. Well, buat yang belum tahu, BMW F850 itu adalah mid-size adventure-nya dari BMW gitu. Di atas ini ada 1300 kalau yang sekarang 2024. Dan yang di bawah ini ada 310 GS 2024 gitu. Kalau yang F850 ini sebenarnya sekarang udah diterusin sama F900 yang baru banget keluar dari BMW di 2024 ini. Jadi ini gue pakai generasi yang sebelumnya. Kita sekarang lagi di daerah Antasari. Tadi gue lagi di Cikajang habis istirahat, terus gue jalan lagi ke arah Motobrats. Sekalian kita bikin video di channel YouTube ini. Oh ya, buat kalian yang pengen tahu sosmed gue semuanya Wisnu Megat, Instagram terutama, silakan di follow, dikepoin. Tapi mostly di sana baru sedikit sih konten-konten motornya, kebanyakan konten-konten foto gue, karena gue sendiri juga suka banget sama fotografi. Oke, balik lagi ngomongin channel ini. Jujur ini adalah salah satu motor yang enak menurut gue karena dia mid-size. Gue sendiri juga penggemar mid-size adventure dibandingin sama yang full gede, saya 1000 cc atau 1200. Gue lebih suka mid-size kayak gini. Preferensi pribadi ya. Soalnya menurut gue motor-motor kayak gini tuh enak banget gitu kalau dipakai di Indonesia. Cocok. Dia nggak kecil banget, tapi dia juga nggak gede dan gambot banget kayak 1300 GS atau 1200 yang lebih gambot. Menurut gue ini tuh pas aja gitu. Dibilang lemot tenaganya enggak, 90 horsepower enggak lemot lah ya. Tapi memang enggak gede-gede banget, enggak sampai 100 horsepower. Tapi ya buat motor adventure, mau kemana sih tenaganya gede-gede banget. Yang penting kan torsinya enak, bobotnya juga pas. Oh ya, motor ini tuh bobotnya 230-an kilo kurang lebih. Dan memang kalau dibanding sama motor-motor sekelasnya ini tuh agak berat ya, apalagi dibanding sama 790 Adventure yang mana adalah motor favorit gua sampai sekarang. Motor ini tuh agak berat, meskipun dia pakai ring depan atau ban depan berukuran 22 inch, tapi still ini nggak lebih ringan daripada 790 Adventure. Tapi motor ini tuh menurut gue stabil banget men, asli stabil banget. Dengan ring depan yang segitu gedenya, gue nggak expect motor ini bakal stabil ini sih. Tapi setelah gue cobain beberapa kali gue nyobain motor ini tuh kestabilannya jauh di atas ekspektasi gue sih. Dan itu justru yang bikin gue suka sama motor satu ini. Jadi instead of dia super lincah yang gimana banget, ini tuh nggak selincah itu. Tapi gue dibilang lemot juga enggak sih. Jadi ini tuh pas aja gitu buat gue. Gue sendiri orang yang sangat menikmati R1200 GS, tapi tidak menjadikannya motor favorit gue sih. Karena ya gede banget, gambut banget men. Kalau misalnya kalian bawa ke jalan-jalan sempit di Jakarta, atau kalau lagi touring lewati jalan-jalan kecil, menurut gue kayak overkill aja gitu. Salah satu yang gue suka di motor ini adalah meskipun dia mid-size-nya dari BMW, tapi dia banyak dapat teknologi dari kakaknya, si 1250 kalau nggak salah pas zamannya ini tuh. Kayak electronic suspension dia udah ada
Terus dashboardnya sudah pakai dashboard yang BMW yang paling baru nih sekarang nih, full digital gini. Terus ada quick shifter juga, terus ada riding mode-nya juga. Bahkan ini ada riding mode dynamic sama enduro, dua paling tingginya tuh. Sedangkan total dia ada 4 riding mode. Selain dynamic sama enduro, dia punya road sama rain yang ngatur si torsinya biar lebih bersahabat lagi kalau di musim hujan. Oh ya, dia karena ini Police Edition, dia tuh punya beberapa perangkat yang agak beda dibanding sama F850 biasa. Kayak lampu nih di depan gue. Kalau kalian lihat di sebelah speedometer nih. Nih, ini tuh dia lampu khusus untuk Police Edition, sama di belakang dia punya semacam strobo khusus juga buat Police Edition. Jadi BMW F850 GS biasa dia nggak dapat. Jadi bisa dibilang satu-satunya F850 GS yang punya lampu polisi ya cuman ini doang, karena cuma satu-satunya di Indonesia ya. Motor ini nyaman sih. Salah satu yang gue suka dari BMW adalah racikan suspensinya selalu enak deh. Gue nggak ngerti kenapa. Apakah insinyur-insinyur BMW ini memang para jenius-jenius di dunia? Gue pernah nyobain F700 yang sebelum midsize sebelum ini ya. Gue juga pernah nyobain R1200, R1250, R1300 yang keluaran 2024. Itu tuh semuanya nyaman men. Bahkan G310 GS aja yang generasi awal itu nyaman banget. Padahal motor adventure paling murahnya BMW loh. Tapi tetap suspensinya itu nyaman banget racikan BMW. Apalagi kalau ini kan udah dilengkapi sama ESA kan, electronic suspension. Jadi ngatur suspensi itu tinggal diklik aja nih. Tuh, ada pilihannya, ada road, dynamic, atau preloadnya juga bisa diubah kalau kalian tekan tombol yang lama. Gitu. Cuman memang kalau dibanding sama R1300 GS atau ya 1250 lah ya seangkatannya, ini tuh dia nggak punya cruise control sama nggak punya heated grip. Ya memang dengan harga yang lebih murah pasti ada konsekuensinya lah ya. Nggak mungkin juga di bawah 100% teknologi dari R1250 GS kesini, nggak mungkin juga karena ada barang gitu. Tapi tanpa itu semua menurut gue motornya tetap salah satu motor yang nyaman sih. Tetap salah satu motor touring yang sangat-sangat proper kalau kalian mau beli motor touring. Ini tuh proper banget, bahkan more than enough kalau gue bilang. Terus dia windshield ya kan, kalau kalian lihat ini ada windshield, dia tuh bisa di adjust secara manual. Nanti gue kasih tahu adjustnya gimana deh. Jadi adjustnya itu dia ada tuas gitu di sebelah sini. Kalau kalian bisa lihat, itu tinggal tarik aja, windshieldnya jadi tinggi, udah langsung less than 1 second windshieldnya langsung jadi tinggi. Dan gue suka sih karena nggak perlu nunggu waktu lama, tinggal tek tek terus si windshieldnya jadi makin tinggi atau makin rendah. Jujur salah satu yang bikin gue emes dari motornya ini selain kestabilannya tadi adalah si panas mesinnya yang terkontrol banget, asli deh. Ini tuh gue udah pakai motor ini keliling-keliling Jakarta tadi dan adem sekali. Nah, ini memang nggak adem kayak 98, 95 derajat atau kadang 100 derajat, tapi buat motor Eropa lintasin macet di Jakarta malam minggu gitu ya, ini tuh hitungannya adem. Dan meskipun dia suhunya segitu, dia pembuangan panasnya tuh bagus menurut gue. Jadi nggak fokus di satu titik, dan sekalipun kaki kita ngerasa anget, ya nggak panas-panas banget gitu. Kadang kan ada beberapa motor yang dia 95 derajat ataupun 90 derajat, tapi ngebuang panas itu nggak enak gitu ke arah badan, atau bahkan ngangkat dari jok sampai ke helm lo kena panas semua gitu kan. Ada beberapa motor kayak gitu kan. Nah kalau ini tuh pembuangan panasnya cakep. Jadi emang buangnya ke arah betis sih, yang mana nggak nyaman lah ya namanya buang panas. Tapi tidak panas, cuman anget-anget aja. Jadi udah mah adem, terus dia buang panasnya pinter. Gue pikir ini tuh bakal jauh lebih panas daripada GS yang R1250 ya, yang 1250. Ternyata enggak sih, tapi memang lebih adem si R1250 dibanding sama ini. Cuma ini pun nggak bisa dibilang panas. Gue waktu itu pernah pakai
R1200 rush hour di Jakarta sekitar jam 5-an. Gue lewat Fatmawati, dimana macet kan. Kalau misalnya kalian bawa GS di jam rush hour, bukan kita sih, tapi gue pribadi gue nggak akan lewat lajur motor karena pasti ngalangin motornya kan lebar si R1200 GS. Jadi gue pasti lebih milih untuk ngantri mobil di jalur mobil gitu maksudnya. Jadi gue tidak menghalangi motor-motor ya yang kayak di depan gue ini untuk lewat gitu. Nah itu waktu gue pakai pas di jam rush hour dengan kondisi ngikutin mobil ya, tidak dengan ngikutin gimana cara motor lewat, itu tuh cuma 95-90 derajat atau 98 paling panas, nggak pernah nyentuh 110, 105 sama sekali. Padahal itu sore, rush hour dan macet. Tapi segitu aja. Emang gue salut banget sama BMW, cara dia bikin sistem pembuangan panasnya itu jenius sih. Selain emang karena mesinnya boxer ya yang R1200 GS, tapi ini pun mesinnya parallel twin, tetap nggak bisa dibilang panas. Mes banget sih. Terus karena tadi gue bilang ini motor stabil banget, buat belok dalam kecepatan tinggi menurut gue masih aman banget sih. Kayak ini tuh motor tinggi sebenarnya, tapi buat nikung-nikung, buat belok-belok dalam kecepatan tinggi, gue pede banget. Padahal ini motor suspensinya bisa dibilang empuk. Biasanya kalau motor dengan suspensinya empuk, dibuat nikung ya pasti bakal wobble kan. Oh ya guys, karena gue adalah content creator di channel Motobrats, seperti yang tadi gue bilang, gue tidak akan serius-serius banget ngebahas motor-motor di sini, karena kalau kalian pengen lihat gue ngebahas motor secara komprehensif, review secara lengkap, kalian bisa lihat di channel Motobrats TV di YouTube, atau kalian bisa main ke TikToknya Motobrats. Oke guys, kalau gitu karena sudah mendekati Cinere, kita closingkan di sini saja. Thank you sudah nonton sampai saat ini. Thank you sudah nonton dari video vlog 1 sampai vlog 3 sekarang. Mudah-mudahan memberi sedikit hiburan dan insight ya. Buat kalian yang suka dengan konten-konten motor, menyobain motor atau motovlogging, silahkan subscribe, silahkan like dan share video ini. Kalau kalian punya pertanyaan juga komen aja, nggak apa-apa. Gue sangat terbuka kok buat kritik, buat saran, buat pertanyaan. Barangkali nanti ada yang bisa kita diskusikan di next video. Jadi kita bisa lebih seru-seruan lagi. Kalau lebih seru nontonnya, gue pun lebih seru bikinnya juga. So, thank you guys sekali lagi karena sudah menonton sampai detik ini. Stay safe di jalan, jangan lupa berdoa. See you guys in the next video. Bye.